Tadi merasakan anak kecil dalam dirimu. Iya. Gimana itu? Tadi merasakan anak kecil dalam dirimu. Iya. Gimana itu? Ya, kadang-kadang ku terlintas lah di pikiranku, muncul sosok diriku yang waktu kecil. Terus di saat itu yang aku rasain itu adalah bahagia, rasanya itu dipeluk, kemudian tidak ada pikiran sedikit pun, selalu rasanya bahagia, bisa bermain, bisa, pokoknya kebahagiaan lah kalau aku membayangkan diriku itu. Rasa aman, nyaman, tanpa beban. Sering sih muncul diri kecilku itu di benakku kalau aku lagi melamun. Saat kamu melamun itu kondisi perasaannya sebelum melamun ya, kondisi perasaannya seperti apa? Ya lagi fase yang tenang sih dok, karena waktu itu biasanya sih aku melamunnya dalam keadaan berkendara sepeda motor nih di jalan yang lurus, otomatis kan nggak banyak hal yang terlalu gimana-gimana. Saat itu udah tiba-tiba fokus dalam satu jalan itu aja, pikiran tuh muncul langsung, kok ada pikiran ada anak kecil rambut pendek, pipinya tempem, terus agak gemuk gitu, terus lagi tersenyum, terus kayak nyapa aku. Terus aku, siapa ya itu? Aku kok inget diriku yang dulu ya, waktu kecil, happy banget. Saat di bener-bener aku ngerasain kasih sayang orang tua aku lah di saat aku inget sosoknya itu gitu. Sering dia muncul di pikiranku akhir-akhir ini. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Gimana itu? Karena aku rasanya tuh dari aku hanya fase kecilku itu saja yang aku dapat benar-benar kasih sayang full kedua orang tuaku. Dari setelah itu aku rasa punya kesibukan masing-masing, ditambah lagi orang tuaku punya harus membagi kasih sayang ke adik-adikku yang lain gitu. Jadi waktu itu hanya fase itu yang aku bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan itu. Jadi aku sempat tersentuh, menangis, terharu. Tapi setelah itu aku rasa tenang banget gitu. Ada keinginan untuk pengen ada di posisi itu lagi. Itu setelah itu apakah masih bahagia? Aku rasa sih dengan kondisiku yang sekarang ini, di saat aku ingat itu ada fase tenangku sih, maksudnya sedikit hilang lah bebanku, karena aku rasa walaupun aku sendirian ngadepin diriku ini, ternyata aku dapat kasih sayang yang besar loh dulu waktu kecil dari orang tuaku gitu. Adalah hal kecil bahagianya aku bisa tangkap gitu loh, walaupun dengan kondisi aku sekarang merasa hancur-hancur banget. Di kondisimu yang hancur, kamu berpikir, kamu membayangkan posisimu di saat kecil yang dalam kondisi aman dan happy dan senang ya. Itu sih. Dari itu juga yang bikin aku nggak terlalu jatuh banget. Jatuh tapi aku masih bisa pengen bangkit lagi gitu. Sebesar apa masalah di saat ini sampai membayangkan masa lalu yang aman itu dan tenang itu tuh dan senang itu sampai muncul kembali?
Ya karena aku merasa aku sekarang itu benar-benar nggak punya orang yang bisa ngasih aku kasih sayang. Aku merasa diriku sendirian, nggak ada tempat aku untuk mencari keamanan dan kenyamanan itu. Itu mungkin yang membuat aku keinget diriku yang dulu. Jadi ketika saat ini merasa sendirian, maka teringat kondisi yang dulu, kondisi yang aman, tenang, dan ya semuanya baik-baik saja, nggak seperti sekarang yang sendirian. Sesendiri apa sekarang rasanya? Ya aku rasa bener-bener sendirian banget. Maksudnya hal itu cuman hanya aku yang bisa merasakan. Kemudian aku nggak berani cerita ke siapapun. Kalau orang tua aku nggak berani membebani orang tua, karena belum tentu juga orang tua aku yang sekarang itu ngerti posisiku gitu. Yang mereka tahu tuh yang penting aku aman bersama mereka gitu. Tapi untuk isi hatiku, pikiranku yang aku pengen curahkan itu, aku nggak punya tempat untuk mengadu, untuk mencari ketenangan itu dengan aku mencurahkannya, ngobrol gitu. Perasaan sendiri itu masih ada walaupun saat ini realitanya sudah bersama-sama orang tua lagi kan? Iya. Apa yang membuat perasaan sendiri muncul walaupun realitanya sudah bersama orang tua sekarang? Aku nggak paham sih, mungkin karena aku udah besar dan nggak semua hal itu harus aku ceritakan kepada orang tuaku, dan keinginanku itu menurutku terlalu berlebihan ke orang tuaku. Karena itulah benar-benar banget yang aku pengennya sekarang itu ada tempat curhatku. Misalnya kalau orang tuaku dia bisa istilahnya memberikan aku keterangan dengan memelukku, habis itu mengelus kepalaku bahwa tidak kenapa-napa kayak gitu, kamu baik-baik saja udah di rumah. Keinginanku seperti itu tuh, tapi rasanya berat banget untuk mengungkapkan di kondisi saat ini sama orang. Kok dulu mungkin karena aku masih kecil, memang hal itu wajar, dan sekarang aku udah besar, terus hal itu menurutku terlalu berlebihan. Dulu kan pernah katanya ya, perasaan tenang, aman itu ada. Kemudian perasaan tenang itu berganti menjadi perasaan sendiri, kan kesendirian itu muncul. Itu coba ceritakan, kapan, seingatnya ya, kapan pertama kali perasaan sendiri muncul? Dulu. Waktu kecil mungkin, setelah periode senang-senangnya. Ya di saat aku SD lah. SD. Apa yang membuat kamu merasa sendiri waktu SD? Ya karena aku nggak punya tempat berlindung, karena waktu itu orang tuaku sibuk dengan pekerjaannya. Aku diasuh oleh pembantuku. Di sana cara didiknya sangat keras kepadaku. Jadi aku tuh merasa aku nggak bisa jadi diriku, aku harus mengikuti aturannya dia. Sedangkan aku sudah berusaha memberi info kepada orang tuaku, nggak dipercayain karena aku dibilang anak nakal. Dari situlah aku mulai menahan diriku sampai aku besar. Itu aku menimbun apa yang aku tahan sendiri, apa yang aku rasakan sendiri. Dari situlah aku mulai merasa aku kayaknya harus bertarung sama diriku sendiri deh, dengan apa yang aku rasakan dan apa yang terjadi padaku. Apa yang membuatmu harus bertarung dengan diri sendiri waktu itu, waktu dimarahin sama orang tua padahal kamu sudah melapor ke mereka? Karena mereka nggak percaya bahwa apa yang aku bilang itu benar.
Karena Ya itu karena aku masih kecilan. Pasti karena aku nakal, makanya aku dikerasin sama pembantuku gitu, dipukul lah. Kalau salah kayak gitu tuh wajar menurut orang tuaku, kamu yang salah soalnya gitu. Jadi aku merasa nggak ada pertolongan sama sekali di situ dari orang tuaku. wajar dan gak ada pertolongan. Gak dipercaya juga ya. Percaya. Gak dipercaya karena hal itu adalah wajar. Dan yang terakhir tadi, Wajar, tidak dipercaya, itu apakah rasanya saat ini juga seperti itu? Apakah kamu juga merasa kesendirianmu ini akibat dari ya situasinya sangat wajar? Dan kalau kamu bicara sama orang tua di saat ini, entah mungkin mereka nggak paham atau entah mungkin mereka tidak percaya. bisa jadi ada kaitannya juga karena aku pernah saking aku bingungnya untuk cerita ke siapa. Aku waktu itu benar-benar nggak tahu gimana. Aku cerita ke ayahku sendiri, yang aku bilang belak-belakan apa yang aku pengen. Bapakku tuh cuma bilang gini, bapak kira kamu tuh udah besar, nggak perlu hal seperti itu lagi. Kalau kamu mau seperti itu, ya bapak akan memperlakukan kamu seperti bayi. Jadi kalimat bapak seperti itu yang pada akhirnya berpola sama dengan ketika kecil kamu merasa sendirian ketika kamu melapor di dalam tanda kutip dianiaya oleh pengasuh ya. Ya, jadi aku ngerasa percuma dong aku cerita kalau ujung-ujungnya nggak dimengerti juga apa yang aku pengen, apa yang aku rasakan. Percuma dong cerita. Karena itulah aku jadi membentengin diriku bahwa aku takut sendirian sebenarnya aslinya. Jadi aku berusaha lah mencari orang yang bisa mendengar aku, walaupun cuma jadi pendengar aja gitu. Mungkin juga jadi satu kesalahan, baru bisa dengar belum tentu dia baik untuk aku. Aku langsung memilih pasangan, anggap lah sekarang umurku udah tua, aku perlu teman curhat biar keseharian. Terus ada nih orang yang bisa dengerin aku langsung wow gitu. Belum aku lihat backgroundnya seperti apa, sifat seperti apa, baru dia mau dengerin aku ngomong terus bisa ngertiin perasaanku, udah langsung luar biasa menurutku. Apakah itu muncul karena adanya kerinduan terhadap sosok yang bisa mendengarkan? Adanya kerinduan. Tadi kalau nggak salah juga waktu masih kecil itu hubungan sama orang tua kan baik ya? Iya, waktu kecil. Bisa orang tua mau dengerin waktu itu? Waktu aku masih kecil, dengerin, aku jatuh aja, udah panik orang tuaku. Ada kerinduan yang muncul ya di saat ini. Sehingga ingin dapat pasangan yang bisa nerima, yang bisa dengerin pada akhirnya. Dan ketika saat ini belum dapat, sendirian, kesendirian itu muncul. Ngomong ke orang tua, tapi takut lagi pengulangan yang sama seperti di saat kecil setelah adanya penganiayaan oleh asisten rumah tangga itu. Dan kamu merasa tidak didengarkan. Jadi gimana? Saling berkaitan kan? Benar, ada kaitan sama diriku yang sekarang. Jadi itu kan benang merahnya udah agak kelihatan kan ya? Iya. Ya itu. Jadi sebenarnya nggak muncul tiba-tiba, nggak muncul tanpa sebab. Semuanya ada sumbernya, ada sebab, ada akibatnya.